Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kelvin Verdong siap hengkang demi gaji lebih tinggi. Bek Timnas Indonesia ini isyaratkan pisah dari NEC Nijmegen sebelum 2028. Piala AFF resmi ganti nama jadi ASEAN Hyundai Cup 2026. Sponsor baru bawa era baru sepak bola Asia Tenggara? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kelvin Verdong membuat pernyataan yang mengejutkan sekaligus menggugah rasa penasaran banyak pecinta sepak bola Indonesia. Bek kiri andalan Timnas Indonesia itu menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tak menutup kemungkinan untuk hengkang dari NEC Nijmegen di bursa transfer musim panas 2025. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi luas. Apakah Verdong akan segera meninggalkan klub yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun? Meski masih terikat kontrak panjang dengan NEC hingga Juni 2028, Verdong mulai membuka diri terhadap peluang pindah. Ia menyebut bahwa di luar sana, bisa saja ada klub yang mampu memberinya kompensasi lebih besar dari yang diterimanya saat ini. Pada usia 28 tahun, Verdong menyadari bahwa waktu emas karirnya tak akan berlangsung lama, dan jika ingin mencari keuntungan finansial lebih, sekaranglah saat yang paling tepat. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus, tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya, ujar Verdong, dikutip dari Omrob GLD. Kalimat ini jelas bukan sekadar basa-basi. Ia menyadari, karir sepak bola tidak selamanya bisa menjamin masa depan. Di saat performa masih berada di level tinggi, saat itulah peluang besar harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada bursa transfer musim dingin lalu, nama Verdong sempat santer dikaitkan dengan dua klub besar Liga Belanda, PSV Eindhoven dan Feyenoord. Keduanya tertarik merekrut Verdong berkat performanya yang konsisten bersama NEC. Namun sayang, negosiasi tak kunjung menemui titik terang, dan Verdong pun bertahan di Nijmegen. Namun, tidak ada jaminan bahwa ia akan tetap setia pada klub tersebut dalam jangka waktu panjang. Sebenarnya, Verdong sudah sangat akrab dengan atmosfer NEC Nijmegen. Ia pernah membela klub ini sebagai pemain pinjaman dari Feyenoord di musim 2017 hingga 2018, sebelum akhirnya dipermanenkan pada awal musim 2022 hingga 2023. Sejak saat itu, ia menjadi pilar utama di lini belakang NEC, bahkan dipercaya mengenakan ban kapten dalam laga-laga penting, termasuk saat menghadapi Ajax Amsterdam. Statistiknya pun tidak main-main. Selama memperkuat NEC, Verdong telah mengoleksi 8 gol dan 8 assist dari total 160 pertandingan di semua ajang. Jumlah itu cukup impresif untuk seorang bek kiri. Musim ini, penampilannya semakin matang dan konsisten. Ia dikenal sebagai pemain yang cerdas, disiplin, dan punya kualitas umpan silang yang tajam, atribut yang membuatnya jadi pilihan utama di tim nasional Indonesia. Namun, semua pencapaian itu tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk pergi. Bahkan NEC sendiri tampaknya cukup realistis menanggapi situasi ini. Dalam pernyataannya, Verdong mengatakan bahwa klub siap berdiskusi apabila ada tawaran menarik yang datang. NEC juga siap untuk berpikir bersama. Mungkin kami berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun, katanya. Artinya, pintu keluar benar-benar terbuka. NEC tidak dalam posisi untuk memaksakan Verdong bertahan jika memang ada klub lain yang berani memberikan penawaran yang lebih menguntungkan, baik untuk pemain maupun untuk klub. Ini adalah hubungan profesional yang saling menghargai, dan situasi seperti ini bisa berujung pada transfer yang damai. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan Timnas Indonesia? Tentu saja, di tengah performa apiknya bersama klub, Verdong kini juga menjadi bagian vital dari skuad Garuda. Ia menunjukkan komitmen luar biasa sejak resmi dinaturalisasi dan langsung mencuri perhatian berkat performanya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemanapun Verdong akan melanjutkan karirnya, publik Indonesia tentu berharap ia tetap mendapatkan menit bermain reguler agar performanya tetap stabil saat membela Merah Putih. Jika ia benar-benar pindah, klub mana yang paling berpeluang mendapatkannya? PSV dan Feyenoord mungkin akan kembali melakukan pendekatan. Apalagi mereka memang sedang mencari bek kiri dengan kualitas dan pengalaman yang matang. Selain itu,
ada juga peluang Verdonk mencoba peruntungan di luar Belanda, misalnya ke Belgia, Turki, atau bahkan Asia, di mana beberapa klub bisa menawarkan gaji besar. Keputusan ini akan menjadi salah satu titik balik besar dalam karir Kelvin Verdonk. Bertahan di NEC berarti menjaga stabilitas dan kenyamanan, tapi mungkin melewatkan peluang emas secara finansial. Sementara, pindah ke klub lain bisa membuka tantangan baru dan penghasilan yang lebih tinggi, tapi juga membawa risiko adaptasi yang belum tentu mulus. Yang pasti, Verdonk tidak ingin membuat langkah gegabah. Dalam usia yang memasuki puncak kedewasaan sebagai pemain, ia ingin memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, baik untuk masa depan profesional maupun kehidupan pribadinya. Kini semua mata tertuju pada jendela transfer musim panas 2025. Apakah Kelvin Verdonk akan mengambil langkah besar dan meninggalkan NEC? Atau akankah ia tetap bertahan dan menjadi legenda klub yang membesarkannya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun satu hal yang pasti, masa depan Verdonk kini tengah memasuki babak yang sangat menentukan. Piala AFF resmi ganti nama jadi ASEAN Hyundai Cup 2026. Sponsor baru bawa era baru sepak bola Asia Tenggara. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara, yang selama ini dikenal sebagai Piala AFF, resmi berganti nama menjadi ASEAN Hyundai Cup mulai edisi 2026. Perubahan nama ini bukan sekadar formalitas, tapi juga menjadi simbol masuknya era baru dalam perkembangan sepak bola ASEAN, menyusul bergabungnya sponsor besar dari industri otomotif global, Hyundai. Ya, produsen mobil raksasa asal Korea Selatan itu kini menjadi sponsor utama untuk kejuaraan yang telah menjadi kebanggaan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini diumumkan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin, 26 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden AFF Hyef Samet menyampaikan langsung berita besar ini yang tentu saja menyedot perhatian publik pecinta sepak bola kawasan. Dengan rasa bangga dan penghargaan yang mendalam, saya menyambut Anda pada kesempatan penting ini, pengumuman sponsor utama kejuaraan AFF, ujar Samet membuka pidatonya. Ia menambahkan, kerjasama ini bukan hanya soal dana atau nama, tapi juga tentang ambisi besar untuk membawa sepak bola Asia Tenggara naik level. Menurutnya, kehadiran Hyundai akan membawa pengaruh yang besar terhadap kualitas kompetisi, profesionalisme turnamen, serta daya tarik global ASEAN sebagai kawasan yang berkembang pesat dalam dunia sepak bola. Ini bukan kali pertama Piala AFF berganti nama akibat masuknya sponsor baru. Dalam sejarahnya, ajang ini pernah dinamai Tiger Cup, Suzuki Cup, dan terakhir AFF Mitsubishi Electric Cup. Kini, dengan berakhirnya kerjasama dengan sponsor lama, Hyundai melangkah masuk dan memberikan identitas baru pada turnamen ini, ASEAN Hyundai Cup 2026. Kerjasama ini menjadi langkah strategis bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, Hyundai selama ini memang dikenal sebagai perusahaan yang aktif mendukung dunia sepak bola, mulai dari ajang Piala Dunia FIFA, kompetisi klub elit Eropa, hingga program akar rumput untuk pengembangan pemain muda. Masuknya Hyundai ke AFF menunjukkan keseriusan perusahaan itu untuk tidak hanya menjadi sponsor pasif, tapi benar-benar ikut membangun ekosistem sepak bola Asia Tenggara. Di sisi lain, bagi AFF, Hyundai adalah mitra yang bisa membawa nilai tambah, bukan hanya dalam hal finansial, tetapi juga dari segi promosi, eksposur internasional, hingga kemungkinan peningkatan fasilitas dan standar pelaksanaan turnamen. Dengan sokongan dari korporasi sekelas Hyundai, bukan tidak mungkin Piala AFF atau kini ASEAN Hyundai Cup akan tampil lebih megah, lebih profesional, dan lebih kompetitif dari sebelumnya. Momen ini disebut Hyef Samet sebagai tonggak sejarah penting dalam perjalanan sepak bola ASEAN. Ia percaya bahwa kejuaraan ini bukan lagi sekadar ajang lokal, melainkan sudah menjadi daya tarik internasional. Apalagi dengan meningkatnya performa negara-negara peserta seperti Vietnam, Thailand, dan tentu saja Indonesia yang kini tengah bersinar dan menjadi sorotan di Asia. Tentu saja, pertanyaan besar pun muncul. Apa dampak langsung dari pergantian nama dan masuknya Hyundai sebagai sponsor utama? Salah satunya adalah kemungkinan hadirnya fasilitas dan teknologi baru dalam penyelenggaraan turnamen. Mulai dari sistem tiket yang lebih modern, penggunaan teknologi VAR yang lebih merata, hingga peliputan media dan digital yang lebih maksimal. Selain itu, format turnamen juga bisa saja mengalami revisi untuk mengikuti standar internasional. Namun yang paling ditunggu tentu adalah ASEAN Hyundai Cup 2026 itu sendiri, yang akan digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.